Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu yakin semuanya dalam keadaan baik dan luar biasa. Ibu pun percaya kalian semua sudah siap untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini ya. Ibu percaya kalian sudah mandi, sudah berpakaian rapi dan sudah duduk dengan manis. Ya, apabila kalian sudah siap untuk beribadah, itu menandakan kalian adalah anak-anak Tuhan yang baik ya. Karena anak-anak Tuhan yang baik adalah anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan panggilan Tuhan. Untuk pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Ayo dengan bangkit berdiri kita akan awali ibadah sekolah minggu ini dengan menaikkan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik, sebelum kita melanjutkan untuk memuji Tuhan, Ibu akan ajak kalian bersama-sama kita menghadap Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini. Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menyertai kami, dan Tuhan juga sudah memberikan kesempatan kepada kami di pagi hari ini untuk kami datang kepada Tuhan, untuk kami boleh bersekutu, untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Berkati Tuhan ibadah pagi hari ini, sehingga ibadah ini pun boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengarahkan hati, pikiran kami kepada Tuhan saja, dan kami pun boleh memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kami. Amin. Ya adik-adik, kalau hingga saat ini semua aktivitas kita, baik itu bermain, baik itu belajar dan sekolah, bahkan ibadah masih kita lakukan di rumah masing-masing, masih kita lakukan di rumah, biarlah itu jangan sampai menjadikan kalian sedih, menjadikan kalian bosan ya. Biarlah kita tidak pernah lelah, apapun aktivitas kita yang Tuhan berikan, biarlah kita mau lakukan dengan penuh sukacita ya. Kita akan menaikkan pujian Jangan Lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu,
ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Rasakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus sayang kepada orang tua kalian, Tuhan Yesus sayang kepada ibu, Tuhan Yesus sayang kepada kalian semua. Ya, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua, apapun kondisi kita, apapun keberadaan kita. Ya, Tuhan Yesus tetap sayang kepada kita semua. Kita akan naikkan pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita akan berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Ayo kita berdoa bersama, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, sehingga setiap kami anak-anak-Mu boleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami lihat pada pagi hari ini, boleh menjadikan kekuatan bagi kami, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang semakin hari, semakin berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Komik Alkitab. Musa diutus Tuhan dalam kitab Keluaran 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang mengembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa
agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Nah, akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang bangsa Israel yang hidup di dalam perbudakan di tanah Mesir. Nah, ada yang tahu apa arti perbudakan? Ya, perbudakan itu artinya hidup yang tidak punya kebebasan karena diatur oleh orang lain. Ya, disuruh bekerja keras tanpa upah, dipaksa melakukan pekerjaan berat. Pokoknya hidupnya benar-benar untuk kepentingan orang lain. Dan tentu hidup seperti itu tidak enak, bukan? Nah, pada waktu itu bangsa Israel pun hidup di dalam perbudakan di tanah Mesir, ya. Mereka ditindas dan mendapatkan perlakuan yang kejam serta dipaksa bekerja berat dari pagi hingga malam hari oleh orang Mesir, ya. Bangsa Israel yang menderita kemudian mengadu, ya, dan meminta tolong kepada Allah, ya. Allah mendengar teriakan mereka. Oleh karena itu Allah berencana untuk mengutus seseorang kepada Firaun, raja Mesir, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Nah, maka dipilihlah dan diutuslah seseorang yang bernama Bapak Musa, ya. Nah, pada awalnya Bapak Musa ragu, ya, tetapi Allah terus meyakinkan Musa untuk melakukan tugasnya yang diberikan kepadanya, ya. Allah juga menguatkan hati dan pikiran Bapak Musa, ya, untuk menjalankan tugas pengutusan itu. Dan akhirnya Bapak Musa bersedia untuk melakukan yang diperintahkan Allah kepadanya, yaitu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan mereka terlepas dari yang namanya perbudakan. Nah, adik-adik, kita semua juga adalah utusan-utusan Allah, sama seperti Bapak Musa, ya. Bila Allah memilih dan meminta kita untuk melakukan sesuatu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, jangan menggerutu, ya. Karena menjadi utusan Allah adalah suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi kita, ya. Janganlah menolaknya, ya, karena merasa saya tidak mampu, ya. Pada saat Tuhan memilih kita, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan kepada kita semua untuk melakukannya, ya. Dan Tuhan pun menginginkan kita melakukan tugas itu dengan baik-baik dan dengan senang hati, ya. Misalnya nih, kalau nanti ibadah sekolah minggu sudah di gedung gereja, khususnya untuk anak-anak Filipi, ya, ketika kalian diminta untuk menjadi MC atau berdoa, janganlah menolaknya. Marilah kita lakukan dengan sukacita. Nah, begitupun dengan anak-anak yang ada di Nazaret, Efrata, ketika kalian diminta untuk mengedarkan kantong kolekte, diminta untuk memuji Tuhan ke depan, ya, marilah kita melakukannya juga dengan penuh sukacita, ya. Begitupun ketika misalnya di rumah, ya, ayah, ibu kalian meminta tolong kepada kalian untuk melakukan sesuatu, misalnya mencuci, menyapu, mengepel, marilah kita melakukannya dengan penuh sukacita, jangan mengeluh, ya. Biarlah melalui firman pada pagi hari ini kita mau melakukan perintah Tuhan, perintah Allah dengan penuh ketaatan. Nah,
saat ini kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan ya. Persembahan dapat kalian berikan melalui beberapa cara seperti tayangan berikut ini. Ya, mari adik-adik, kita akan iringi persembahan kita pagi hari ini dengan kita akan menaikkan pujian Aku Bawa dan Berikan Persembahan. Kita akan bersama-sama kembali berdoa mengantarkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sudah menerima firman Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang baik seperti Bapak Musa yang taat akan perintah Tuhan ketika diutus. Mampukan kami Tuhan untuk kami pun boleh menjadi utusan-utusan Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini pun kami membawa persembahan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini pun boleh dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan semuanya. Amin. Ya, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, marilah kita pun mau menjadi utusan-utusan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita seperti Bapak Musa ya, sehingga melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan dan hidup kita pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini dengan kita menaikkan pujian Tuhan mengutus kita.
adik-adik, ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini telah selesai. Teruslah semangat, teruslah jaga kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.